Monolog dan dia bahkan memerankan 2 kepribadian ya dalam tanda Iya, kutip ya. iya, Wah dan itu keren tapi sih. aku sayang sekali sih Van, karena di film itu nggak terjelaskan tentang kenapa Mhm. si Pak Wahyu ya, kalau Pak nggak salah Wahyu. Pak Slamet Harjo itu punya 2 kepribadian. Nah, Ya apa nggak karena sih? faktor usia atau ada mungkin pengaruh yang lain gitu? Betul, betul. Cinepox. 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Kutus-Kutus and Sanga-sanga. Halo semua, ketemu lagi bersama Rau-Rau. Dan ada aku Ivan Avandi yang menemani kamu seperti biasanya. Kalau udah Selasa malam, kita Yes. bakal ngomongin film kurang lebih selama 1 jam ke depan di radio. Dan juga tentunya ini bisa kamu tayangin, kamu Bisa tonton. lihat Bener. juga di akun YouTube Fox Betul. Radio Jogja. Jadi kalau buat teman-teman semua yang udah kelewat versi audionya, langsung aja ke YouTube untuk bisa lihat versi kita secara visual. Betul sekali Sobat Fox. Tapi Dan sebelumnya kita mau mengucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Aduh. Ini aku pengen minta maaf secara personal dan juga dari semua Fox Radio Jogja. Yes. Mohon maaf kalau misalkan kita masih belum maksimal dalam memberikan review film dan lain sebagainya. Dimaafkan ya. Dimaafin juga, kosong-kosong ya buat Rau dan Ivan guys. Bener banget. Dan ini seru banget karena di hari raya ini bioskop tuh full banget Van. Kemarin Luar aku biasa. sempet banget mampir untuk ngelihat salah satu karya sinias Indonesia yang lagi hits banget di bioskop. Bener banget yang kemarin rilis di tanggal 10 ya. Yes. Dan itu juga head to head juga, Bener. depan-depanan. Aduh, ini emang sengaja banget kayaknya kita dibikin pusing dengan 2 pilihan film yang sama-sama bagus sih. Bener Karya banget. anak bangsa. Bener banget. Jadi buat Sobat Fox semua gimana? Apakah Sobat Fox udah nonton salah satu film yaitu Siksa Kubur dan Badarawuhi. Yang mana nih yang udah ditonton? Nah, kebetulan kita berdua nih kemarin secara kompak nih menentukan pilihan, yaitu kita nonton Siksa Kubur dulu Sobat Fox. Bener banget, disutradarai oleh Joko Anwar. Bener. Salah satu sutradara yang kayaknya ini memang di film-film terakhir ini selalu membuat film yang endingnya membuat para penonton jadi berdiskusi. Bener, tapi itu memang ciri khasnya Joko Anwar nggak sih? Dimana kalau misalkan dengan karya filmnya kita dibikin kayak mempunyai spekulasi sendiri. Dan juga kita sendiri kayak dibikin untuk mengatur alur ceritanya bahkan. Oke, Iya tapi nggak sih? sebagai penonton gimana ya Van? Karena aku tuh lebih suka ya sama film tuh yang lebih jelas gitu loh. Sama, selera kita sama Oh, kan? kamu juga? Oke. Jadi kemarin agak bingung terus terang Rau. Ketika nonton film Siksa Kubur, aku kayak, wah antara ini 2 jam tapi kok cepet banget selesai. Kemudian selesai tapi kok aku bingung sama endingnya. Itu sih yang aku alami. Oke, tapi ini film ini bagus banget ya diperankan oleh Benar. Fardina Mufti dan Dan juga siapa? Reza Rahardian. Reza Rahardian luar biasa banget acting duo yang berperan sebagai kakak adik Sita dan Adil. Luar Benar. biasa banget. Ini kita acungin jempol ya buat aktingnya mereka berdua Bener ya. banget. Dan film ini dibintangi oleh berbagai aktor dan aktris hebat di Bener. Indonesia. Ada Happy Salma, ada Fachri Albar. Terus ada juga aktor dan juga aktris senior Indonesia yang lainnya yang tentunya kalau misalkan kita sebutin satu-satu kayaknya banyak banget gitu. Nah, Iya bener banget. dari sekian waktu kita nonton kemarin kan kita pisah di 2 bioskop yang berbeda ya. Kebetulan di aku nontonnya sengaja cari momen pas siang hari, Rau. Jadi kayak penontonnya sudah tidak segemuruh yang sebelumnya dan aku bisa menikmati filmnya. Kalau kamu nonton nih? Aku nonton di bioskop. Di bioskop yang memang Jadi satu sama mall pasti ya? enggak, aku Oh, enggak. Dia memang sama. bioskopnya sendiri karena aku biasalah hari raya pasti kalau di mall macet banget kan. Jadi aku spesifik ke gitu yang cuma ada di bioskop gak jalan kemana-mana. Tapi di film ini nih aku seneng banget karena aku bisa mengagumi kepiawaian aktor-aktor senior. Oh, bener Yang banget. itu adalah favoritku terutama Slamet Raharjo. Ah, itu dia keren sih. Ya bener, Bapak Slamet Raharjo tuh apalagi banyak banget adegan dia monolog Dan dia bahkan memerankan 2 kepribadian ya dalam tanda kutip ya. Iya. Wah, itu keren tapi sih. aku sayang sekali sih Van karena
di film itu nggak terjelaskan tentang kenapa si Pak Wahyu ya, Pak kalau nggak Wahyu. salah Pak Slamet Harjo itu punya 2 kepribadian. Nah, Ya apa nggak karena sih? faktor usia atau ada mungkin pengaruh yang lain gitu? Betul. Nah, itu aku agak agak sedih karena dia miss di situ, apalagi yang dia manggil ibu ya. Oh, bener. Dan dia kayak tiba-tiba kayak merasa kehilangan ibu, terus nyariin ibunya dia kan pribadinya berbeda banget. Berbeda kan? banget dari yang sebelumnya ketika dia netral tuh menjadi sosok yang tegas, keras, dan bahkan kayak ngomong aja lugas banget gitu kan. Arogansinya juga Nah, terlihat. kelihatan. Wah, gitu itu kan. keren sih. Padahal tadinya di awal-awal tuh memang banyak ini sih, kayak ada yang hidden gitu Iya di bener. karakternya Pak Wahyu ini. Nah, buat kamu nih yang mungkin penasaran juga pengen nonton seperti apa, kita kasihin dulu at least trailernya ya. Iya, Ini dia. seperti apa? Itu dia. Nama saya Sita. Saya menghabiskan waktu saya sejak remaja untuk mencari orang paling berdosa. Kalau agama benar dan manusia akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia lakukan di dunia, orang yang saya cari itu pasti akan mendapatkan siksa di dalam kubur. Dan saya ingin menyaksikannya. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah Nanti orang itu akan kita kubur di sebelahnya. Untuk mastiin kalau benar dia dapat siksa, berarti orang yang akan kita kubur juga akan dapat siksa. Orang ini siapa sih? Orang paling kejam yang pernah aku kenal. Kamu main-main sama agama sih. Gimana kalau ternyata agama itu benar? Mau mainin agama ya? Mau jadi penista agama? Kalau nggak ngerti agama, nggak usah ngomong agama. Ini gila sih. Biar orang gak percaya tahayul, Dil. Banyak orang yang bakal marah sih. Akhirat, siksa neraka, kita tidak tahu kapan. Tapi alam kubur bisa saja terjadi pada dirimu besok atau hari ini. Siksa Kubur hanya di bioskop Lebaran 2024. Wah, itu tadi trailer dari Siksa Kubur Sobat Fox cukup intens. Betul. Aduh. Dan suara-suara gemuruh. Nah, itu dia sih. Gemuruh tanah yang berpadu dengan kayu gitu ya. Dan ini kalau misalkan pendapatku pribadi, tapi balik lagi nih ke selera ya Sobat Fox. Aku cinema experience-nya ngerasa kayak sedikit berlebihan di bagian sound sih menurutku ya. Tapi itu depends dari setiap orang masing-masing. Karena ngebangun suasana juga tidak, tapi malah kayak sedikit berlebihan too much gitu. Oke, kalau aku lebih pada cerita yang jadi yang agak keganggu karena menurut aku tuh di awal tuh ini banget kalau dibilang tuh penuh banget gitu, padat banget, kayak dia ngomongin soal pemboman bunuh diri. Betul. Terus abis itu tentang franchise yang berasal dari Amerika gitu kan, itu kan udah kayak terus apalagi ya? Isunya banyak banget gitu di awal kan. Bener banget. Terus abis gitu tentang kritik terhadap dunia pendidikan, dunia pendidikan agama yang kayaknya kok kurang humanis seperti itu. Nah, tapi itu kan juga kayak nggak dilanjutin kayak gitu. Jadi mungkin sengaja dari beberapa orang juga dari sekelilingku berspekulasi kalau ini adalah satu film yang sengaja memberikan banyak hint dengan tujuan bisa dikembangkan di kemudian hari gitu sih, Rong. Sebenarnya nggak perlu juga sih, nggak perlu juga sebuah film tuh harus jadi kayak sequel atau trilogi gitu juga nggak juga sih. Asal dia memang film itu memang bergizi, utuh gitu, utuh ya. Ceritanya utuh gitu, berkesinambungan gitu, tidak terpatah-patah. Dan ada juga yang berkomentar bahwa film ini
tentang psikologi Psikologi thriller thriller, kan. benar. Tapi kalau aku bandingin misalnya yang benar-benar psikologi thriller misalnya di Joker atau di film Indonesia di Sleep Call gitu kan. Itu kan emang psikologinya emang ada gitu loh. Ada. Tapi kan di sini tuh bukan psikologi guys, tapi cerita tentang setelah dia meninggal. Ada yang bilang ini adalah film After Death Life Story. film ini juga apa namanya film religi horor, bahkan ada yang melabeli itu. Kalau misal kita harus kayak kembali lagi ke dalil kayak bagaimana kita bisa kenapa sih kita bisa mendengar apa mantra buka itu kan. Ya benar, itu juga kembali lagi ke bahwa ada pesan-pesan yang berkaitan dengan apa pesan religi. Ini beberapa pesan ya dari yang aku dapetin di film ini. Sebenarnya kalau misalkan lebih teliti lagi lah, kalau misalkan kamu traveling bawa duit yang banyak guys. Jangan ngerepotin bikin cerita satu film ini perkara duit doang gitu. Tapi ya secara aku ngerasa memang di bagian awal sampai tengah itu udah keren banget. Iya bener, aku juga ngerasa. Tapi begitu tengah ke belakang tuh udah mulai seperti reruntuhan tanah. Suara reruntuhan tanah di peti itu geruduk. Terlalu banyak hint, terlalu banyak yang pengen dikasih tahu, misalnya kayak perbedaan warna merah. Oh bener. Seperti itu dan atau mungkin ini juga adalah salah satu cara supaya orang balik lagi nonton. Bisa jadi. Kan biasanya kalau misalkan kita nih kayak harus nonton 2 atau 3 kali sampai benar-benar paham nih. Yes. Kita juga pengen mengajak kamu Sobat Fox, siapa tahu nanti kalau misalkan kamu tertarik dan nonton dan after nonton coba deh kamu isi di kolom komentar yang ada di YouTube ini atau mungkin kamu bisa WhatsApp ya kalau misalkan ini kamu dengerin di on air, kira-kira pendapat kamu tentang film Siksa Kubur ini seperti apa? Benar, atau mungkin ada Sobat Fox yang punya teori ending dari film Siksa Kubur ini seperti apa, langsung aja cus ke kolom komen. Bener banget. Dan Ivan dan Raura senang banget untuk mendiskusikan pendapat-pendapat Sobat Fox semua. Bener banget, dan juga tentunya nanti kita bakal bahas lagi film-film menarik lainnya. Dan ada satu hal yang spesial karena sebentar lagi ini kan ada yang namanya peringatan Hari Kartini nih. Oh bener banget, jadi di episode kali ini Raura dan Ivan akan berdiskusi tentang film yang membahas tentang emansipasi perempuan. Bener banget, makanya tetap barengan sama Raro dan Ivan di Kinefox. Ya, jadi film ini sebenarnya bercerita tentang diskriminasi, terutama diskriminasi wanita Afrika Amerika. Betul. Yang digambarkan di tahun 1960-an. Tapi di film ini tuh kayak nggak ada, maksudnya kalau film-film tentang diskriminasi kan kayak ada kekerasan. Bener. Ya. Kalau ini kayak lebih tersirat ya. Ya.